Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita Siang. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, untuk siang hari ini kita mulai saja. Materi hari ini ialah presentasi. Kira-kira kelompok 2 sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Who the hell are they? Nanti mulai aja ya, Bu. Ya, silakan mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penerapan Tools Rapid Miner untuk menentukan tubuh ideal mahasiswa. Nama-nama kelompok 2 yaitu Riki Riyandi, Fikri Holik, Rauda Tulkinanti, Mina Pratamasari, lalu Indra Febrianto Kurniawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Holik. Kepada Fikri Holik, persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi daripada data mining itu sendiri, yaitu data mining adalah proses menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Selanjutnya, di sini untuk definisi algoritma K-Nearest Network atau KNN, yaitu algoritma ini merupakan satu metode menggunakan algoritma supervised. Metode K-Nearest Network atau KNN bekerja berdasarkan asumsi bahwa suatu data akan memiliki kelas atau kategori yang sama dengan data yang berada di sekitarnya. Konsep ini dikenal dengan konsep ketanggaan atau Adi Nugroho dan Sari pada 2018. Menurut Grons pada 2016, KNN merupakan sebuah metode melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan tetangga terdekat untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut. Akan terlihat mayoritas dari keputusan teman atau tetangga. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai tubuh ideal itu sendiri. Konsep tubuh ideal diartikan sebagai bentuk dan ukuran tubuh yang dinilai sempurna dan paling diinginkan oleh seorang. Sama halnya dengan citra tubuh, konsep keidealan tubuh juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologi dan budaya yang sangat bervariasi, atau Brown dan Kohner pada 1987. Oleh karena itu, konsep tubuh yang ideal tidak hanya berbeda-beda antar individu atau kelompok yang satu dengan yang lain, namun juga dapat berubah setiap waktu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai analisis metode K-Nearest Network atau KNN itu sendiri. Berikut merupakan proses perhitungan dengan metode K-Nearest Network. Ini dilakukan untuk memperoleh label dari tubuh ideal berdasarkan berat badan dan tinggi badan, yang digunakan untuk menentukan tubuh ideal berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 19
yang terdiri dari data training dan data testing. Berikut merupakan tabel daripada data sendiri. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Tabel atas merupakan tabel Microsoft SQL dari kasus yang akan dianalisis. Dari 19 data di atas, salah satunya akan dijadikan sebagai data uji, sedangkan yang lainnya akan dinyatakan sebagai data latih. Nah, untuk yang selanjutnya, ini merupakan hasil data mahasiswa. Data akan ditampilkan secara keseluruhan, dan kolom yang berwarna hijau merupakan target melakukan pengujian algoritma KNN itu sendiri. Berikut merupakan tabelnya. Nah, untuk yang selanjutnya, sini ada rate tertib digunakan untuk mengambil data yang sudah kita simpan dalam format Excel. Ada set role berguna untuk menentukan label dari atribut yang kita pilih, serta cross validation. Di dalam cross validation ini terdapat algoritma yang akan kita uji. Untuk yang selanjutnya, pada gambar merupakan algoritma yang akan kita uji. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengenai penentuan nilai akurasi. Pada pengujian akurasi, penelitian ini menggunakan aplikasi RapidMiner versi 5.2. Dengan aplikasi tersebut akan menentukan nilai akurasi yang optimal dan digunakan dalam memilih nilai terdekat. Hasil akurasi nilai dengan menggunakan RapidMiner dapat dilihat pada gambar berikut. Bisa dilihat sendiri. Dari tabel ini, hasil pengukuran nilai akurasi dengan bantuan aplikasi RapidMiner yang memiliki nilai persentase paling tinggi, yaitu dengan nilai akurasi sebesar 73,68%. Untuk yang selanjutnya, ini daripada grafik tubuh ideal itu sendiri. Mungkin dari saya itu akan sedikit ditambahkan atau diperjelas oleh teman-teman atau kelompok kami sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Mungkin kepada teman-teman ya, kalau ingin bertanya dipersilakan. Ayo, yang lain ada yang ingin bertanya? Jadi metode yang digunakan metode apa? KNN, Bu. KNN. KNN. Ya, yang menjadi latar belakang dari permasalahan yang diangkat ini apa? Untuk menentukan tubuh ideal mahasiswa. Untuk menentukan tubuh ideal mahasiswa. Variabelnya apa yang digunakan? Tinggi badan, berat badan. Tinggi badan dan berat badan. Berat badan. Datanya berapa yang digunakan? Ada berapa data? 19 data. 19 data. Yang menjadi uji cobanya apa tadi? Data apa? Ada berapa data yang menjadi uji coba? Uji coba. Apakah ada keseluruhan atau ada yang menjadi subjeknya satu aja? Keseluruhan itu, Bu. Keseluruhan ya? Iya, Bu. 19. Tadi ada Ya. dicari selain menggunakan toolsnya RapidMiner,
Udah dicoba nggak secara manual? Tidak, Bu. Belum. Soalnya Mm-mm. belum. Bagaimana? Waktu kami cari yang manual, kami tuh bingungnya parameter. Menentukan parameternya. Lagi hujan ya? Iya, Oke, coba yang lain ada pertanyaan? Ayo, yang lain. Kalau nggak ada, lanjut ke kelompok yang 4. Kelompok 3. 4. 4 atau 3? Kelompok mana yang siap? 3. Kelompok 3, ayo silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu penerapan algoritma Cummins menggunakan aplikasi RapidMiner dengan studi kasus penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. Anggota kelompoknya yaitu Sanesa, kemudian Yanuar Iswanto, Suharti Ningsi, dan Guslianto Fernando. Penerapan. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Unsur-unsur penerapan meliputi 1. Adanya program yang dilaksanakan. 2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi, perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu, MERS, dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, pada tahun 2019. Karena itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19. Gejala COVID-19 umumnya berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas, serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Pencegahan virus COVID-19. Yang pertama yaitu penyuntikan vaksinasi, penerapan physical distancing, penggunaan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Kemudian hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif
terinfeksi virus atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Algoritma Chemins. Algoritma Chemins merupakan salah satu bentuk metode clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster. Metode ini mempartisi data ke dalam cluster sehingga data yang memiliki karakteristik sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan karakteristik berbeda dikelompokkan pada cluster lain. Alasan digunakannya algoritma Chemins adalah karena akan dilakukan pengelompokan atau pempartisian data penyebaran COVID-19 yang ada di Provinsi Jambi. RapidMiner. RapidMiner merupakan software atau perangkat lunak untuk pengolahan data. Dengan menggunakan prinsip dan algoritma data mining, RapidMiner mengekstrak pola-pola dari dataset yang besar dengan mengkombinasikan metode statistika, kecerdasan buatan, dan database. RapidMiner memudahkan penggunanya dalam melakukan perhitungan data yang sangat banyak dengan menggunakan operator-operator. Langsung Operator saja ini ke analisanya. Baik. Pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Jambi pada tanggal 4 Juli 2021 yang diperoleh dari website Corona Pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan RapidMiner dengan menghasilkan 3 klaster, yaitu klaster 0 atau 1 terdiri dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Batanghari. Klaster 1 atau 2 terdiri dari Kota Jambi. Kemudian klaster 2 atau 3 terdiri dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Timur. Dapat dilihat pada grafik bawah, klaster 2 yang warna merah merupakan kelompok penyebaran yang rendah yang berada pada daerah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Timur. Kemudian untuk kelompok penyebaran sedang yaitu terdapat pada klaster 0 atau yang warna biru dengan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Batanghari. Dan yang terakhir merupakan kelompok penyebaran tertinggi yaitu pada klaster 1 yang berwarna hijau yaitu pada daerah Kota Jambi. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dari hasil perhitungan menggunakan RapidMiner dan algoritma Chemins dalam penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi, maka ditarik kesimpulan yaitu klaster 2 yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Timur merupakan daerah dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang rendah. Klaster 0 yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Batanghari merupakan daerah dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang sedang. Klaster 1 yaitu Kota Jambi merupakan daerah dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dari hasil kerja kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Yuk, teman-temannya ada yang ingin bertanya? Data yang diambil per tanggal berapa? Ini jangan di-close dulu ya. Per tanggal 4 Juli. Per tanggal 4 Juli. Ini khusus Provinsi Jambi aja ya? Iya, Bu. Jadi variabelnya? Variabelnya ada suspek, yaitu yang diduga terkena COVID-19.
kemudian ada yang terkonfirmasi terkena COVID, kemudian ada yang sembuh dari penyakit COVID, kemudian ada kematian. Jadi yang tertinggi tadi daerah apa? Daerah Kabupaten. Kota Jambi. Kota Jambi. Ya, Boleh pada saya lihat klasternya? yang ini, Bu. Grafiknya nggak ada, grafik yang berbentuk klaster gitu. Yang bukan ini. Bukan, yang berbentuk klaster, yang titik-titik gitu. Nggak dibuat ya. Kami kesusahan bacanya. Oh, khususan bacanya. Iya. Yang garis merah, yang Yang rendah garis ya. merah itu ya Garis merah rendah, yang hijau yang tinggi. tinggi. Oke. Mungkin nanti bisa disesuaikan. Itu garisnya bisa diganti nggak? Kalau yang tinggi itu ganti jadi merah, yang hijau itu yang rendah, kalau kuning itu sedang. Ya, Bu. Ya, kalau bisa ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Coba mundur ke belakang slide-nya. Ini hasil pembahasan. Klaster 1 terdiri berapa anggota? Klaster 1 ada Tanjung 1. Jabon Barat. No, Oh, itu klaster yang 2. ya, Klaster 1 itu kan yang 0 itu ya. ya. Jabar dan Muaro Jambi serta Batanghari. Ada 3. Oke. Bagus. Hampir sempurna. Ayo, ada pertanyaan yang lainnya? Ini bisa nih untuk jadi tugas akhir semester, tugas akhir kuliahnya nanti. Bisa diangkat jadi skripsi, tapi bedanya kalau di skripsi kalian tidak boleh menggunakan tools data mining. Jadi kalian harus menciptakan suatu aplikasi. Ya, metodenya saja boleh menggunakan metode data mining. Itu. Kemudian, oke, ini cukup bagus. Presentasi kelompok 3 cukup bagus. Yang lainnya ada pertanyaan enggak? Enggak, Bu. Enggak. Ya udah, silakan ditutup. Yanuar. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal berapa kelompok? 2 kelompok. 3 kelompok lagi kan? Tinggal 1, 4, dan 5. Nah, untuk kelompok 1, 4, dan 5 ini, kalau seandainya minggu depan itu tidak mencukupi, memenuhi waktunya, jadi saya minta direkam saja. Ya, presentasi, tetapi tetap yang presentasi itu ke masing-masing kelompok, tidak satu orang saja. Itu direkam, dibuat dalam satu video, dibuat semaksimal mungkin. Kemudian diupload di YouTube. Nanti linknya bagikan ke saya. Ya, karena di pertemuan besok adalah pertemuan terakhir, jadi saya hanya ingin menyampaikan kisi-kisi yang akan menjadi UASnya nanti. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Enggak ya? Ya, jadi untuk kelompok yang berikutnya itu direkam saja. Kalaupun minggu depan sempat untuk presentasi, kita presentasikan. Tapi siap-siap saja untuk direkam. Oke, kalau nggak ada, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Ya.